Bertemu lagi dengan saya. Ini adalah lagi fur SKM Krotosari ini yang halus ya. Biasanya itu untuk burung-burung kecil kalau ini ya. Di sini ada, tapi kok bisa untuk umurnya batu kacar ya. Kalau untuk burung-burung besar ya jebres, kalau pakai por halus kayak gini ya jebres itu. Jebres itu belepotan ya, belepotan di mulut. Ada lagi leopard. Ini adanya yang hijau, udah saya buka. Biasanya kalau untuk burung kecil itu saya pakainya leopardnya yang kuning. Bentar ya. Agama adalah membawa kedamaian. Ya. Gitu ya. Biasanya itu saya pakai yang kuning kalau untuk burung-burung kecil ya, seperti berenjak atau gladek atau ciblek. Pakai yang kuning satu bungkus, saya campur dengan Superfit setengah bungkus biar nggak terlalu mahal. Tapi kalau mau lebih jos ya bisa pakai yang 1:1, itu pasti lebih jos. Kalau pakai SKM itu nggak ada keterangan tanggal kadaluarsa, juga nggak ada keterangan protein, juga nggak ada. Tapi ini sebenarnya bagus, saya sudah pakai itu bagus, kotorannya juga kering. Kalau ini kan ada tanggal kadaluarsa juga. Ini tuh sebenarnya bagus, kotorannya kering. Cuma di tempat saya ini nggak begitu laku ini. Untuk burung kecil banyak yang pakai leopard. Karena banyak yang pakai leopard, saya juga ikut pakai leopard. Kenapa begitu? Karena kalau pakai ini nggak ada tanggal kadaluarsanya, nggak ada. Meskipun bagus, kalau ini jarang laku. Ini kan jadi stok lama di pakan toko itu. Kalau jadi stok lama itu kualitasnya jelas menurun ya. Kita nggak mau ambil resiko lah. Kalau yang ini kan jelas tanggal kadaluarsanya ada. Tapi tanggal berapa itu? 202 itu. Jadi kalau fur murah itu ya, yang penting itu harus ada tanggal kadaluarsa. Jadi kita tahu ini fur itu masih layak atau enggak. Ya meskipun itu burung-burung kecil, tapi kan sayang kalau pakai makan yang sudah kadaluarsa lalu sakit, kita sendiri yang repot. Kalau ada tanggal kadaluarsanya kan jelas, apalagi kandungan proteinnya lengkap seperti ini lebih bagus lagi. Seperti itu. Jadi kalau mau pakai fur itu usahakan yang paling laris di tempat kita. Kalau untuk produk yang tidak ada tanggal kadaluarsanya ya carilah pakan yang paling laris. Nah kalau ada ya itu lebih mudah lagi. Meskipun nggak terlalu laris, kalau masih batas aman kadaluarsanya masih bisa dipakai. Kalau dikatakan ini dan ini bagus mana? Menurut saya 11-12 lah. Ini itu juga bagus, ini juga bagus. Tapi kalau di tempat saya banyak yang pakai yang ini. Teman-teman juga pakai yang ini, ada yang hijau, ada yang kuning. Oh bukan, maksudnya ini yang hijau ada yang kuning. Kalau saya suka yang kuning biar nggak pakai warnanya nggak keterlaluan ya. Kalau ini hijau banget. Tapi untuk burung-burung bahan, untuk baru ngeburin ini cocok, ini bagus sekali. Kenapa saya bilang bagus? Kita lebih mudah mendeteksi burung itu sudah ngepur apa belum. Karena kalau pakai yang leopard hijau, kotorannya pasti hijau kalau sudah makan pur. Itu yang sudah yang pernah saya pakai. Tapi saya lebih suka pakai yang kuning, biarpun tidak begitu terlihat ngepur apa belum. Tapi saya suka pakai yang kuning. Itu warna purnya ya. Ini beda ya.
Dari gelinding. Sementara ikut yang partisipasi yang lewat telepon. Warnanya hijau sekali. Kalau ini ada coklat kemerahan, ada kuningnya, campur-campur. Tergantung kalian mau pilih yang mana ya. Kalau saya lebih condong ke leopard karena gizinya sudah tertera komplit, ada tanggal kadaluarsanya juga, dan lebih banyak dipakai oleh teman-teman saya, begitu saja. Ini bukan promosi, cuma kalau di tempat teman-teman itu banyak yang pakai SKM, ya ngikut aja pakai SKM. Karena ini saya pernah pakai, ini bagus, pernah saya pakai di burung besar juga bagus, kotorannya sangat kering sekali. Dan kotorannya kecil-kecil, nggak basah, benar-benar kering. Tapi kalau tapi yang kasarnya ini kan yang halus, kalau yang kasar itu butirannya agak besar-besar, burungnya itu susah untuk makan. Ada yang suka burungnya, tapi burung saya itu sulit kalau mau dari halusnya SKM ke pindah ke kasarnya SKM itu sulit sekali. Kalau yang ini saya biasanya halusnya ini pindah ke kasarnya ini, yang crumble itu bisa, itu lebih mudah karena warnanya kan sama, hijau-hijau, yang kuning-kuning. Kalau ini tuh yang kasarnya itu warna-warni, ada hijaunya, ada merahnya, ada kuningnya. Jadi kalau burung itu mungkin agak bingung ya ke warna-warni, tapi kalau yang sudah biasa saya yakin ya mau. Teman saya ada ya murah yang pakai SKM kasar, itu katanya lebih bagus. Dia sudah dari top song pindah full coin lalu pindah ke SKM, dia katanya burungnya lebih cocok ke SKM yang kasar itu. Tadi latberan dia juga sudah mendapat nomor ya, nomor 1, nomor 2 itu sudah dapat. Jadi kalau untuk burung besar itu fur itu bukan makanan pokok juga, jadi hanya seperti cemilan ya, karena lebih pokoknya itu jangkrik atau main ke hongkongnya atau kerutonya itu yang jadi makanan pokoknya. Jadi fur itu hanya sebagai camilan saja. Kalau burung kecil juga hampir seperti itu. Saya menempatkan fur ini kalau untuk burung kecil saya hanya menempatkan sebagai makanan sambilan, karena saya selalu kasih ulet ya, pakai ulet balap itu setiap hari saya kasih 1 sendok teh pagi hari dan sore hari. Jadi nggak benar-benar full fur ya. Berbeda kalau kita pakai fur mahal seperti MS, seperti Superfit tuh, fur itu malah seperti jadi makanan pokok. Jangkriknya yang sedikit, kadang cuma kasih 2 pagi 2 sore, maksimal cuma di 3 pagi 3 sore itu saja. Hampir tidak pernah makan kroto, nggak pernah makan ulet. Jadi penempatannya berbeda ya, kalau fur yang protein tinggi dan protein rendah itu berbeda. Begitu saja video singkat ini, meskipun tidak begitu berilmu ya, tapi ini cuma sekedar sharing-sharing, berbagi pengalaman untuk pemula-pemula seperti saya gitu, seperti teman-teman yang masih pemula di bidang burung ya, burung-burung kecil atau burung besar. Kalau udah master ya udah nggak perlu memperhatikan video ini, pasti juga wah bilangnya masa seperti itu, wah nggak seperti itu, begitulah. Kadang ada burung lomba itu yang non full EF, ada seperti itu. Itu tergantung burungnya ya, tergantung burungnya itu maunya apa, mintanya apa, itu kita yang harus memahami. Kalau untuk rumahan ya harus makan fur ya, apalagi kita yang sibuk kerja itu harus pakai fur. Kalau nggak pakai fur nanti bisa berbahaya untuk burung ya. Mungkin kalau kita sakit atau apa, nggak ada yang mau ngerawat, nggak ada yang ngasih EF ya bisa mati kalau burung tanpa fur gitu. Begitu saja, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.